Halo guys, kembali lagi bersama saya Ternak Mulyono dan pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ya, saya melalui video ini saya ingin memberikan izin ya untuk buzzer-buzzernya Banteng boleh menonton video ini, tapi Anda dilarang komen. Nah teman-teman, video saya kali ini masih tentang Megawati ya, masih tentang Megawati dan juga retret di Magelang ya. Semoga saja teman-teman tidak jenuh ya dengan topik ini. Nah, kali ini teman-teman, Fahri Hamzah menegaskan terkait dengan apa yang diperintahkan oleh Megawati kepada kader-kadernya untuk tidak ikut retret di Magelang. Ya, boleh saya katakan bahasa kasarnya itu tuh Megawati ini ditampol oleh Bang Fahri Hamzah. Dan kemudian pada video berikut ada pada akhirnya kader-kader yang dilarang oleh Megawati ini itu membangkang ya. Megawati dipermalukan oleh kadernya sendiri. Seperti apa? Mari kita simak bersama-sama videonya berikut ini. Selamat menyaksikan. Sejak kapan boleh ketua umum partai politik ikut mengendalikan kekuasaan? Nggak pernah, Mas. It's not in the constitution, it's not in the undang-undang, nggak ada, Mas. Saya waktu dulu saya konflik sama teman-teman di PKS. Sampai saya membuat kajian sendiri dan membuat buku. Saya baca semua undang-undang. Partai politik itu peserta pemilu, bukan pengendali negara. Pengendali negara itu adalah orang yang dipilih, elected official. Itu pengendali negara. Tapi kita keterusan. Partai politik menjadi peserta pemilu, tiba-tiba ketua umum partai politik mengendalikan negara. Padahal dia tidak dipilih rakyat. Rusak, Mas. Kita mesti address ini dari awal kepada Pak Prabowo. Partai politik kau boleh peserta pemilu. Ya, karena kau juga ditoblos rakyat, tapi pada dasarnya rakyat itu bermigrasi. Karena siapa yang terpilih itu kan siapa yang dapat suara paling banyak. Artinya kan rakyat milih orang. Nah kalau rakyat sudah milih orang, terus ngapain ketua umum partai politik ikut mengendalikan dari belakang? Ini yang mengerusak. Mendagri sebut kepala daerah bertanggung jawab ke rakyat, bukan ke partai. Ini sangat betul apa yang dikatakan oleh Bapak Mendagri Tito Karnavian. Coba lihat itu. Kepala daerah yang berasal dari partai PDI Perjuangan. Mereka tidak mau datang retreat karena diperintah oleh Ibu Megawati ya, karena akibat dari penangkapannya Bapak Hasto itu. Hei, kepala daerah yang dari PDI Perjuangan, kalian sekarang itu dilantik menjadi pejabat rakyat. Ya, kalian digaji oleh gaji rakyat, bukan digaji oleh partai. Terus pemerintah juga sudah mengeluarkan anggaran 13 miliar untuk acara retreat di Magelang. Kalian malah menyia-nyiakan anggaran itu. Kasihan rakyat yang banting tulang membayar pajak. Kalian seenaknya saja. Kalau memang kalian sudah tidak mau mengikuti aturan pemerintah, ya sudah keluar saja dari kepala daerah. Kalian itu jadi kepala partai saja. Itu adalah suara rakyat Indonesia, suara para mulut netizen. Saya ngomong seperti ini kan hanya mewakili keresahan suara netizen. Di luar sana banyak netizen yang mau ngomong seperti ini, tapi takut diborgol. Saya hanya mewakili lu ya. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa kepala daerah yang tidak mengikuti retret di Magelang akan merugikan diri sendiri. Tito mengatakan retret ini merupakan kesempatan penting bagi para kepala daerah untuk membangun jaringan dan mendapatkan relasi. Dalam retret ini, kepala daerah dapat berinteraksi langsung dengan menteri-menteri yang memberikan materi pada saat acara. Selain itu, mereka bisa mendiskusikan kendala yang mereka hadapi di daerah masing-masing.
Mereka yang tidak ikut retret akan kehilangan momentum untuk mendapatkan teman baru, mengenal para menteri, dan juga kenal dengan gubernur lain. Mereka harus cari jalur sendiri untuk bisa kenal kepala daerah lain apabila mereka tidak ikut dalam acara retret ini. Saya lagi membayangkan betapa bingungnya kader-kader dari PDIP yang mengikuti retret di Magelang, ya, setelah mendapatkan instruksi dari sang ketua umum untuk menunda ikut retret. Saya membayangkan mereka pasti akan kebingungan dan sangat dilema, serba dilema ya. Satu sisi kalau ikut, ya tetap ikut, itu akan dibayang-bayangi oleh sanksi partai karena dianggap tidak loyal. Tapi kalau tidak ikut, ini program ini cukup bagus karena ini program yang tujuannya adalah sebetulnya untuk mempermudah para kepala daerah nanti kalau dia nanti benar-benar memimpin daerahnya. Mereka bisa mengenal ya apa saja yang menjadi kebijakan pusat ya. Karena informasinya ada sekitar 20 menteri yang akan memberikan paparan di situ. Di situ bisa menjalin relasi dengan pusat melalui menteri-menteri yang ada di sana. Kemudian bisa membangun jaringan dengan antar kepala daerah. Sehingga jaringan antara network antar kepala daerah menjadi terjalin dengan baik. Jadi tidak berjalan sendiri-sendiri. Jadi program retreat ini sebetulnya sangat bagus ya untuk dilaksanakan dan itu keniscayaan sebetulnya. Ya, memang tidak ada sanksinya, tidak ada aspek legalnya nggak ada. Kalau misalnya tidak ikut mungkin juga nggak apa-apa. Tetapi sebetulnya ini kan penting untuk kepemimpinan kepala daerah 5 tahun ke depan. Tetapi karena ada instruksi dari Ketua Umum PDIP, sehingga para kader PDIP yang menjadi kepala daerah menjadi bingung dan dilema. Ya, seingat saya dulu saya pernah mendapatkan pembekalan dalam kepemimpinan bahwa seorang pemimpin itu tidak boleh bikin bingung anak buahnya. Sebaliknya pemimpin itu harus bikin jelas anak buahnya, menyemangati anak buahnya. Jadi pemimpin itu tidak boleh bikin bingung anak buahnya. Lah ini kan bingung ini anak buahnya ini. Ya, antara melaksanakan karena retreat ini bukan hal yang dilarang. Kecuali kalau Prabowo mengajak kepala daerah untuk berbuat yang tidak baik, itu ketua partai mengingatkan kadernya jangan ikut gitu, enggak ikut enggak apa-apa. Ini retreat ini kan program pemerintah. Nah, ini satu ya. Dampak dari instruksi dari Ketua Umum PDIP ini adalah bikin bingung kadernya. Yang kedua adalah ini investasi yang kurang bagus untuk PDIP untuk 5 tahun ke depan. Ya ini pasti rakyat akan mencatat ya. Karena ini berita ini sangat viral ya dan diliput oleh hampir semua media ya. Saya kira ini investasi yang tidak bagus untuk PDIP 5 tahun ke depan. Ya kita lihat saja ya, karena apa yang partai politik itu adalah sangat terkait dengan persepsi dari masyarakat. Ya, sekarang ini masyarakat kemarin dalam Pilpres sudah bisa dibuktikan calon dari PDIP hanya mendapatkan 16,5%. Ya, kemudian dengan adanya insiden seperti ini, ya ini bisa jadi nanti akan bisa mengurangi tingkat perolehan suara dari PDIP. Saya tidak sedang mendahului kehendak atau takdir, tetapi dalam politik itu bisa dipelajari perilaku dari masyarakat. Ya, saya kira itu mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita bersama. Buat kepala daerah yang nggak datang retreat, terlebih lagi yang tanpa alasan sama sekali, harusnya malu sih. Presiden aja nggak didengar, apalagi suara rakyat. Mikir.
baru kemarin disumpah kepala-kepala daerah pembangkang itu, ya, mengatakan sumpah mengabdi kepada nusa dan bangsa, mengabdi kepada rakyat Indonesia. Belum lagi sehari sudah membangkang. Hancur kita ini, hancur ya, hancur. Kami mendorong kepada pemerintah, khususnya Menteri Keuangan, ketika kedepannya mereka mengajukan dana tambahan, ABT ataupun dana alokasi khusus atau alokasi daerah lainnya, jangan ACC, ya, jangan ACC. Bila perlu katakan seperti ini, minta ke ketua umummu, minta, ya, karena kalau itu di ACC, ini ketahuan karena sudah dipertontonkan. Semua itu adalah untuk kepentingan partai politik, mengutamakan kepentingan partai politik di atas kepentingan negara. Udahlah, udah ngaco semua ini. Jangan berikan, biar aja mereka cari sendiri. Bila perlu suruh dia minta ke ketua umum itu. Terima kasih. Ya, sejak kapan boleh ketua umum partai politik itu ikut mengendalikan kekuasaan? Tidak pernah. Ya, tidak pernah sama sekali partai politik itu mengendalikan kekuasaan. Ya, partai politik itu hanyalah peserta pemilu. Ya, itu sudah ditegaskan oleh abang kita Fahri Hamzah ya pada video awal tadi. Partai politik itu bukan pengendali negara. Ya, itu perlu dicatat. Dia hanya peserta pemilu, bukan pengendali negara. Ya. Lalu kemudian tiba-tiba ketua umumnya menjadi pengendali negara. Mau jadi apa? Rusak negara ini. Ya, kita harus memberikan penjelasan kepada Bapak Prabowo. Oh, ini tidak baik ya. Ya, orang-orang seperti ini harusnya disingkirkan. Megawati mungkin merasa bahwa negara ini miliknya dia. Ya. Rakyat itu kan dia milik orang, bukan milik ketua umum partai. Ya, ketua umum partai itu bukan dipilih oleh rakyat, sehingga dia tidak punya hak untuk mengendalikan negara ini. Ya, kemudian pada akhirnya Mendagri itu mengatakan bahwa akan menjadi sebuah kerugian tersendiri jika ada kepala daerah yang tidak ikut retret ya. Nah teman-teman, video saya berikut ini ada kabar baiknya, yaitu kader-kader PD Perjuangan akhirnya membangkang ya. Ya, Megawati akhirnya dipermalukan oleh kadernya sendiri. Ya, mereka walaupun datang terlambat, pada akhirnya mereka ikut retret di Magelang. Dan yang lebih konyolnya lagi, ketika Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ditanya, katanya dia harus mendengarkan ini dulu, arahan dari ibu. Ya, ini menurut saya gimana ya? Kira-kira yang memilih mereka ini ibu atau rakyat sih? Seperti apa? Mari kita simak videonya berikut ini. Mas Pramono Anung ini gubernur Jakarta atau gubernur PDIP? Kok lebih nurut sama ketum sampean daripada sama Presiden Republik Indonesia? Gubernur PDIP. Kita memulai ikut untuk retreat. Kenapa baru hari ini? Tentunya saya tidak perlu menjelaskan apa-apa, tetapi apapun saya tetap berkomunikasi dengan Ibu Megawati dan juga DPP partai. Apa yang kemudian menjadi keputusan bersama, tentunya dengan berbagai pertimbangan, dengan mempertimbangkan sesungguh-sungguhnya apa yang menjadi arahan Ibu Ketua Umum untuk melakukan penundaan. Selamat ya rakyat Jakarta, inilah gubernur yang selama ini kalian pilih, Mas Pram dan Bang Dul, yang ternyata tidak lebih dari petugas partai yang nurut kali sama ibu itu. Bayangkan Bapak Presiden Prabowo Subianto sudah mempersatukan, sudah membuat terobosan baru, membuat energi baru ya, agar kepala daerah seluruh Indonesia dapat berkumpul bersama-sama di retret Magelang untuk mensatukan visi dan misi, untuk membangun energi ataupun hubungan yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tapi karena katanya Pak Hasto Sekjen PDIP ketangkap, Bu Megawati langsung menginstruksikan kader PDIP yang menjadi kepala daerah untuk menunda ikut retret di Magelang bersama Bapak Prabowo Subianto. Berarti bisa diartikan ya, Bu Megawati ketum PDIP itu lebih tinggi lagi daripada Presiden Republik Indonesia ini.
Gitu, betul, kader PDIP. Jadi menurutku setelah ini rakyat Jakarta harus betul-betul mengawal dan mengawasi setiap tingkah laku, gerak-gerik, dan semua kebijakan yang diambil sama Mas Pram dan Bang Dul ini. Karena mereka ini PDIP banget, petugas partai banget. Apa ya? Ibu Megawati banget lah gitu. Karena apa? Kelihatan banget dari Pak Presiden mengeluarkan arahan, Bu Megawati mengeluarkan arahan dan instruksi, mereka lebih dengar siapa? Ibu ketumnya, Ibu Megawati, bukan Pak Presiden. Apalagi masyarakat kecil kayak kita, ya kan? Jeritannya, arahannya, permintaan rakyat kayak kita, didengar nggak? Belum tentu, jangan-jangan lebih dengar Ibu ketumnya. Gimana menurut kawan-kawan? Coba tulis di kolom komentar. Terima kasih. Ya, akhirnya Megawati dipermalukan oleh kadernya sendiri. Mendagri membongkar bahwasanya 51 dari 152 kader PDIP atau yang diusung PDIP kepala daerahnya kemarin sudah ikut dari hari pertama retreat. Artinya mereka sudah membangkang dari hari pertama kepada Megawati. Dan sekarang sudah hampir masuk semuanya, menyusul hampir seluruhnya masuk ke Magelang. Artinya apa? Mereka membangkang kepada perintah Megawati. Padahal sampai saat ini perintahnya masih tetap tunda dulu masuk ke Magelang. Artinya apa lagi? Artinya mempermalukan Megawati sendiri. Apa artinya jadi ketua? Apa artinya jadi pimpinan kalau tidak dipatuhi oleh bawahannya, oleh kadernya sendiri? Hancur marwah Megawati dibuatnya. Pertanyaannya, kenapa kepala daerah itu masuk atau membangkang kepada Megawati? Satu, kalau dia mengikuti Megawati, artinya dia membangkang kepada Prabowo. Kalau membangkang kepada Prabowo, dia bisa berhenti jadi kepala daerah, bisa dikriminalisasi macam-macam. Kalau dia dipecat dari kader partai, tidak masalah. Dia tetap jadi kepala daerah seperti Gibran, seperti Bobi Nasution. Simpel kan? Kepala daerah adalah orang-orang yang logis. Terima kasih. Bang Masinton Pasaribu, sekarang Bupati, lebih takut sama rakyat Tapanuli Tengah atau sama Bu Mega? Pertimbangannya apa yang kemudian membuat Bang Masinton dan teman-teman semua akhirnya datang ke retret di Magelang? Pertimbangannya seperti yang disampaikan Mas Pram kali ya. Ini kan juga bukan pilihan yang mudah. Ya kan, bukan pilihan yang mudah untuk kita bergabung begitu ya. Namun ada pertimbangan lain yang harus juga kita jaga bersama-sama. Artinya ya kalau dihadapkan pada pilihan sayang ibu, sayang istri, kan kedua-duanya pasti sayang gitu. Kan begitu ya. Bayangkan sekelas Bang Masinton, Mas Pramono Rano yang pernah jadi menteri, Bang Masinton aktivis, pemberani. Kalau di TV-TV dia, ya kan? Itu aja takut, manut, nurut sama instruksi dan arahan Bu Mega ketumnya. Ya kan? Disuruh tidak ikut retreat, tunda, ya kan? Dan ada beberapa kepala daerah dari kader PDIP tunda juga. Ngeri kan? Jadi nggak kebayang Bapak Presiden Jokowi jadi Presiden Republik Indonesia 10 tahun di bawah bayang-bayang Ibu Mega. Sama seperti Bang Masinton dan Mas Pramono Rano. Tidak bisa jadi dirinya sendiri. Karena apa-apa harus tanya Ibu. Ya kalau zaman orang dulu bilang kasihan pemimpin sekarang dibawa ketiak emak. Lagian aku juga bingung ya. Selama dulu aku belajar S2 Magister Hukum di Universitas Indonesia. Ya dulu aku ngambil di UI itu S2 Magister Hukum HTN, Hukum Tata Negara. Aku tak pernah lihat, tak pernah tuh baca, ada di konstitusi kita, ada di undang-undang kita, ketua umum partai politik ikut seolah-olah berkuasa, bahkan seperti mengendalikan negara. Nggak pernah aku lihat, makanya bingung juga aku. Bupati dipilih rakyat, anggota DPR dipilih rakyat, gubernur dipilih rakyat, presiden dipilih rakyat, ketua umum partai politik PDIP dipilih rakyat nggak? Rakyat yang mana? Rakyat jadi PDIP. Untuk Bang Masinton, Mas Pramono Rano dan kader-kader PDIP lainnya yang baru mulai retret hari ini, kalian sudah terlambat. Yang lain sudah mulai dari beberapa hari yang lalu, kalian baru mulai hari ini. Ya, sosok bikin aturan sendiri. Udah kalian pulang lagi aja lah. Ya, retret aja sama Bu Mega. Ya kalian biasa kan ada acara PDIP tuh dengerin Bu Mega ngomong tuh, ya kan mata terjun semua sama PDIP sama Bu Mega. Ah kayak gitu lagi aja, dengerin aja Bu Mega kalian, nggak apa-apa. Mudah-mudahan pintar. Makasih. Ya teman-teman, harusnya PDI Perjuangan itu membuat retret tandingan. Jadi retret tandingan ini dikhususkan kepada kader-kader yang lolos menjadi kepala daerah di bawah asuhan PDI Perjuangan.
ya, buat retret tandingan biar para kadernya ini tidak bingung ya, karena mereka ini serba salah, mau ikut Megawati takut nanti dipecat sama Presiden Prabowo, mau ikut Bapak Prabowo, Presiden Prabowo takut dipecat dari kader menjadi kader Partai PD Perjuangan, serba dilema. Bahkan tadi kalau teman-teman mendengarkan ungkapan atau pernyataan dari Masinton ya, Masinton Pasaribu, dia bilang ya semuanya perlu pertimbangan yang matang. Kalau dalam apa itu kan berkeluarga, kita harus sayang dengar kata ibu dan dengar kata istri. Jadi mereka ini di awal-awal retret mereka tidak ikut karena lebih mendengarkan apa kata ibu. Ya, mendengarkan apa kata ibu. Kemudian ketika Mendagri menyampaikan ya, melalui Bapak Mendagri Tito Karnavian menyampaikan bahwa kepala daerah yang tidak ikut retret itu akan merugikan dirinya sendiri, akan merugikan mereka sendiri. Nah, mungkin pernyataan ini didengarkan oleh Mak Banteng, Megawati, sehingga dia bilang, wah, ini bahaya ini nih. Ya, kalau seperti ini, wah, ayo ikut. Kamu tidak boleh tidak ikut, harus ikut ya. Ya lucu saja teman-teman. Masa ketua umum partai serasa memiliki negara ini, ya, dia mau mengendalikan negara ini, seolah-olah negara ini miliknya dia. Dia lupa kalau dia itu bukan presiden lagi. Teman-teman, Megawati jadi presiden itu pilihan siapa ya? Pilihan siapa? Saya lupa ini nih. Pilihan rakyat atau bukan sih? Sabar. Saya ingat-ingat dulu. Pilihan rakyat atau bukan? Rakyat bukan. Oh bukan. Ya, ternyata Megawati jadi presiden setelah mereka berhasil melengsarkan Gus Dur ketika itu ya, bersama Amin Rais. Makin tidak heran sekarang dua-duanya itu menjadi gelandangan politik. Ngomongnya ngalur ngidul yang tidak jelas. Ya, lihat sekarang Mak Banteng. Teman-teman lihat kan? Ya, dia seakan-akan punya power, seakan-akan punya kekuatan. Ya, dia merasa bahwa negara ini miliknya. Dia merasa bahwa partai ini bisa mengendalikan sebuah negara. Dia lupa kalau kepala daerah itu dipilih oleh rakyat. Dia lupa kalau presiden itu dipilih oleh rakyat. Nah, ketua umum dipilih oleh siapa? Rakyat bukan? Mau dibilang kader, ya kader milih dia itu karena apa ya? Takut aja sih. Kan secara aklamasi kan? Ya, kalau bilang dipilih seperti pemilihan umum, kayaknya bukan Megawati deh. Saya kira seperti itu ya. Nah, komentar teman-teman terkait dengan kader dari PD Perjuangan yang akhirnya mereka mengikuti retret. Ya, mungkin sudah berjalan berapa hari baru mereka ikut, itu kira-kira seperti apa? Apakah mereka ini tergolong orang-orang yang ketika sekolah sering bolos sekolah? Atau seperti apa? Coba teman-teman tulis di kolom komentar ya.